Jadi memang kita menginginkan setiap hari pemilu itu menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang bersih, ya berwibawa gitu. Nah, tentu pemilu yang menyenangkan buat masyarakat. Karena terkait dengan Jokowi akan menjadi cawapres ini, menurut bagaimana? Ya kalau dari segi regulasi kan itu memang dimungkinkan saja. Nah, KPU itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan memang kan dalam undang-undang itu kan persiapan pemilu itu dilaksanakan selambat-lambatnya 20 bulan. Jadi 14 Februari 2024, 20 bulannya itu 16 Juni. Jadi sekarang kita ini sudah memasuki tahap pemilu dan sejauh ini persiapannya sudah cukup baik dan sudah jalan gitu. Artinya kan ini dalam tahap verifikasi partai politik, verifikasi administratif ya. Kemarin sudah diumumkan ada 24 partai politik yang lolos administratif. Tinggal nanti sisa dari 9 yang di luar parlemen itu akan mengikuti verifikasi faktual. Nah, kemudian dari segi aturan, dari segi regulasi teknis ya, Bawaslu juga sudah menyiapkan ada 4 peraturan kemarin yang sudah kita dikonsultasikan ke Komisi 2. Kemudian KPU juga sudah ada 3 ya, peraturan KPU, dan mereka sudah buat ada rencananya ada 19 peraturan KPU dan 14 peraturan Bawaslu. Jadi tinggal 10 Bawaslu, tinggal 16 lagi. Nah, jadi ini kan sekarang wacananya berkembang gitu. Ada wacana terkait dengan Jokowi akan menjadi cawapres ini, menurut bagaimana? Ya kalau dari segi regulasi kan itu memang dimungkinkan saja. Nah, tinggal kan soal pilpres ini kan bukan hanya soal aturan tapi juga soal pertimbangan politik, ya pertimbangan politik, pasangan capres dan cawapres itu kan nanti akan ditentukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Ya, nah jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan politik. Yang kedua adalah ya memang pada dasarnya kan setiap warga negara itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi kan kembali kepada individunya masing-masing yang punya hak itu. Nah, kalau misalnya ada wacana yang mendorong Pak Jokowi itu bisa jadi wakil presiden, saya kira tadi sekali lagi secara aturan tidak ada masalah. Tinggal nanti kan pertimbangan politik dan pertimbangan etis. Ya. Pertama, apakah Pak Jokowinya bersedia atau tidak, ya kan? Itu dulu kan. Kemudian nanti bicara tentang siapa pasangannya dan seterusnya. Jadi saya kira itu wacana yang tentu tidak bisa kita hambat ya, di masyarakat. Nah, nanti pada akhirnya kan ditentukan pada titik-titik akhir nanti pada saat pencalonan. Ini kekhawatiran polarisasi bagaimana? Ya kita belajar banyak ya, kita belajar banyak kejadian di tahun 2019 kemarin ya, terjadinya polarisasi bahkan sampai sekarang di masyarakat. Tetapi sekarang elit-elit politik punya kesadaran, terutama para pimpinan partai politik. Kenapa sekarang sudah mulai bicara tentang bangunan koalisi-koalisi kan itu supaya memang sejak awal kita lakukan secara terbuka, ya. Kita lakukan secara terbuka siapa kira-kira partai politik yang memang punya visi, program, konsep tentang membangun Indonesia ke depan gitu. Jadi kita semua fokusnya ke sana. Ya, harusnya kan memang kampanye-kampanye yang dilakukan, sosialisasikan itu kan untuk bicara tentang Indonesia ke depan ini mau kita jadikan apa sih? Narasi apa yang mau kita bangun? Jadi bukan lagi pada perdebatan sempit antar orang per orang gitu. Nah, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh elit-elit politik sekarang itu dalam rangka untuk mengantisipasi atau belajar dari pengalaman pemilu 2019 yang memang terjadi polarisasi. Nah, kita berharap ke depan itu tidak terjadi lagi lah. Ya, barangkali ada pesan-pesan khusus bagi Pak Dodi terkait bagaimana mengendalikan atau meminimalisir terjadinya polarisasi di masyarakat. Ya tadi pertama kita harus mengajak masyarakat ini
bicara tentang soal apa namanya ya, konsep Indonesia ke depan. Jadi kan pemilu ini kan sebetulnya apa, media untuk kita mengkonsolidasi ulang apa yang harus kita lakukan buat kemajuan itu di masa depan. Ya. Jadi harus dibiasakan ya semua pihak lah, saya kira, elit politik, pimpinan partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah harus memberikan political education kepada masyarakat bahwa kita ini sedang membicarakan kemajuan Indonesia. Nah, kalau bicara tentang kemajuan Indonesia, hal-hal yang bersifat sempit gitu ya, pertarungan antar kelompok, apalagi politisasi apa namanya, identitas gitu ya, itu malah menjadi kontraproduktif terhadap kemajuan Indonesia. Nah, yang kedua adalah ya kita harus tetap membangun komunikasi yang intensif dengan semua pihak, termasuk masyarakat, supaya apa namanya, mereka paham ya pemilu yang akan datang inilah pemilu yang strategis untuk menentukan nasib dan masa depan Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama siapapun nanti yang terpilih jadi presiden, wakil presiden harus dihormati dan kemudian kita ikuti, karena itu pilihan kita kan, pilihan kita, dan kita dukung program-programnya yang akan datang sambil kita kawal tentunya ya, kita awasi apakah program-program itu betul-betul buat rakyat apa tidak. Nah, secara teknis pemilunya sendiri memang kita menginginkan setiap hari pemilu itu menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang bersih ya, berwibawa gitu. Nah, tentu pemilu yang menyenangkan buat masyarakat. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah masih terjadinya praktek-praktek apa namanya, moral hazard pemilu ya, praktek-praktek yang membuat tidak rasional buat masyarakat, tidak mendidik ya. Misalnya money politik, political transaksional, itu kan membuat mengajarkan masyarakat menjadi masyarakat yang tidak rasional, yang dia memilih bukan lagi berdasarkan objektivitas pemilu, berdasarkan penilaian objektif, pilihan rasional gitu, tapi menjadi tidak rasional gara-gara ada iming-iming dan macam-macam. Nah, ini yang saya kira harus kita perangi ya ke depan oleh semua, oleh masyarakat, oleh partai politik, penyelenggara juga dan seterusnya. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya.